Maria, silakan. Semua dan teman-teman, kita kehadiran sahabat kita, pendamping BIR yang lama, ada Erlin di sana. Erlin ikutan gabung kali ini ya. Mana Erlin? Erlin baru rindu dengan kita. Terus? Ya, silakan Bu Maria. Yuk kita bersatu dalam doa. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, kita sikap doa dengan baik. Mari bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita doa baca sama-sama. Bu Maria, silakan dimulai. Baca doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita baca doa bersama-sama. Ya Allah, Allah, Allah yang maha baik. Maha baik. Puji hasyurkan kepadamu. Haturkan kepadamu. Kesempatan yang boleh kami terima. Kesempatan yang boleh kami terima. Kami dapat berkumpul saat ini merenungkan sabdamu. Bantulah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu agar dapat memahami sabdamu sebagai penuntun hidup kami. Penuhilah kami dengan berkat-Mu agar kami semakin tergerak untuk hidup lebih murah hati kepada semua orang. Engkaulah guru dan penuntun kami. Amin. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi. Give thanks. Teman-teman, sebagai lagu pembuka kita akan menyanyikan lagu Give Thanks ya. Bersama Holy One. Musik, musik. nyanyi sini deh, nyanyi deh. Dek, sini ini. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Give Has more for Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan ada video pendek dulu ya. Kita nonton bersama-sama. Oke. Nah, setelah kita nonton film tersebut, makna film ini apa sih kira-kira ya? Makna film ini adalah berbagi dengan orang lain. Itu salah satu bentuk. Dengan orang lain. Ya, benar, berbagi dengan orang lain. Itu salah satu bentuk tindakan atau perbuatan baik, teman-teman ya.
berbagi dengan orang lain itu juga menunjukkan bahwa kita peduli. Ya kayak tadi itu akan anak kecilnya peduli dengan Pak polisi tersebut ya kan. Kita memikirkan orang lain, kita tidak egois seperti itu. Berbagi dengan orang lain pun tidak harus selalu berupa benda yang kita berikan, tapi bisa juga dalam bentuk perhatian, misalkan kayak doa untuk orang lain, ya, untuk orang tua, untuk teman, yang doanya itu nggak cuma teman baik kita, teman yang menjahati kita juga pun kita harus mendoakan mereka, ya betul ya. Perbuatan baik sekecil apapun akan memberikan dampak besar bagi orang lain, dan tentunya bagi kita sendiri yang melakukannya. Nah teman-teman, sikap seperti inilah yang Yesus harapkan dari kita. Terlebih kalau kita menyebut diri kita sebagai seorang remaja Katolik, ya, Bina Iman Remaja Katolik. Teman-teman pasti pernah kan berbuat baik. Nah, bagaimana sih perasaan teman-teman setelah melakukannya? Apakah dampaknya bagi diri teman-teman dan orang lain? Oke. Selanjutnya kita akan membaca firman yang akan dibawakan oleh Romo Susilo. Silakan Romo Susilo. Romo Susilo mana Romo Susilo? Yang mana ya? Yang merasa Romo Susilo keluar, ayo keluar. Aku ada di sana. Ayo buka kitab suci. Ayo, ada kitab suci nggak di rumah? Ada. Joanna, Angel, Ada. nah, Vanessa, Braden, Nicholas, Ya, tapi di atas. Koven, Danela, buka kitab suci. Pakai tapak dulu. Dibuka kitab apa? Ayo, dibuka kitab apa? Mau milih kitab apa? Niko mau milih, Lukas. Brian mau milih kitab apa? Injil apa? Tunggu, ini bukunya mana ya? Nah, bukunya belum ketemu tuh. Ayo, kitab sucinya diambil, kitab sucinya. Lagi cari, Pak. Kemana buku itu tadi? Padahal nggak punya kitab suci, alasan aja tuh. Ya. Angel sudah, Joanna sudah. Lukas bab 16. Buka Lukas bab 16. Lukas bab... Ya. Lukas itu nih, Injil Lukas. Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 30. Ini nih 19 sampai dengan 30. Buset, panjang. Kok pada hilang ini? Oh, ngilang ini pada hilang. Ayat berapa, Romo? Bab 16 ayat 19. Sudah. Lukas bab 16 Ya. Ayat berapa? ayat 19. Sudah ketemu. Sudah ketemu. Ini dia. Ya, udah. Yuk kita baca ya bersama-sama ya. Saya Romo yang baca, kalian menyimak ya. Ya, Romo. Ya. Oh, atau salah satu yang baca ini, siapa ini ya? Baca, ayo baca bab 16 ayat 19 sampai 30. Tadi apa? Oma, tadi itu kitab suci atau Alkitab? Tadi buku matematika. Ya kitab suci, Alkitab sama saja. Injil Lukas. Buka Injil Lukas. Bab 16 ayat 19 sampai 30. Lukas 16 ayat 19 sampai 30. Mari kita mendengarkan.
Ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan datang dan melihat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati, lalu dikubur. Dan sementara itu, ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku dalam masalah api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau tentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari itu kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang, "Kalau demikian, aku menyuruh kepadamu, Bapa, supaya engkau pergi ke rumah ayah, sebab ada 5 orang saudaraku, supaya ia menasihati mereka sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dia Kristus. Nah, sekarang itu tadi yang membaca suara wanita. Sekarang kita mau mendengar yang membaca suara laki-laki. Brian, ayo Brian. Brian, Niko, baca. Potong ke Pendo. Kitab suci ini. Ayo itu. Bab. Ini kitab suci. Injil Lukas. Ini kita Injil Lukas ya benar. Ya, bab 16. Judulnya setiap dan peka. Ya bab 16. Ayatnya 19 sampai 30. 19 sampai 30. Tuh, bukan 19. Babnya 16. Bab 16 ayatnya 19 sampai dengan 30. 30. 19 sampai 30. Ih. Iya. Gimana di sini? Iya ini. Ayo. Dah baca. Baca lagi. Oh, Jadi awas lah. Ayo baca. Tungguin lagi. Tunggu sebentar ya Gicai. Iya. Dari ada tadi. soal. Ini ya, lagi ngomong. Ini ada seorang. Ini tunggu. Ada seorang orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain haus, dan setiap hari ia bersukaria dan kemewahan. Ini suka nggak bisa baca. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin melihatkan lapanya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara itu ia menderita sesalang di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh melihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, serunya Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesan kita. Dan nyala api ini. Agak kurang baca soalnya lidahku terlalu pendek. Terus. Ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa kau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang juang yang tak terseberangin, supaya mereka mau pergi dari sini kepadamu, antapun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu, jawab orang itu tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepada jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinikan. Sudah, Brian, sudah. Oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Brian, sudah. Ya, ya, sampai ayat 30 tapi bab saja. 31. Ya, oke. Terima kasih, Brian. Ya, kita sudah mendengar bacaan Injil Lukas dari yang dibaca oleh Yohanes sama oleh Brian, ya. Ada suara wanita, ada suara pria. Ini tadi tentang apa? Ayo coba bacaannya tentang apa? Tentang orang kaya atau orang miskin? Tentang orang kaya. Tentang orang kaya. Orang kayanya siapa namanya? Orang miskinnya siapa namanya? Orang miskinnya namanya Lazarus. Orang miskin namanya Lazarus. Yang kaya namanya? Abraham. Katanya di sini nggak ada nama orang kaya, tetapi pas pertama baca ini ada seorang kaya seorang kaya dan yang selalu berpakai jubah ungu, tapi nggak dijelasin namanya siapa. Oh, bukan Brian ya namanya ya? Bukan Brian, bukan Brian. Bukan. Kalau aku hidup di situ mana ada aku di sini. Oh, nggak ada ya, kamu belum lahir. Belum lahir di situ, bukan. Ya, lalu yang menderita siapa? Yang kaya atau yang miskin? Yang menderita itu Lazarus. Miskin. Oh, yang miskin yang menderita. Yang Miskin orang kaya menderita. yang orang kaya tidak menderita ya? Tidak. Juga setelah mati ya, orang kaya mati, orang miskin mati. Nah, setelah mati yang menderita siapa? Orang kaya. Setelah mati yang menderita orang kaya. Nah, yang Lazarusnya menderita tidak setelah mati? Tidak. Tapi dipangku oleh siapa
Lazarus di pangku siapa? Abraham. Oh, bukan Brian ya yang mangku ya? Bukan. Aku buat Oh, nahi di situ. bukan. Ya, dipangku oleh Abraham. Lalu jarak antara orang kaya dan orang miskin itu jauh atau dekat jaraknya? Dekat. Jauh. Tadi dikira dekat, yang dekat pas aku baca itu yang dekat pintu itu. Deket ini, Pasar Teluk Gong ya. Enggak. Enggak, ya. Jauh ya. Pokoknya terbentang jurang yang amat dalam. Jadi tidak bisa bertemu ya. Ketemu Jadi, ya benar. Kira-kira kenapa orang kaya itu setelah mati menderita? Kenapa? Ayo, orang kaya itu setelah mati menderita kenapa? Karena dia tidak mau berbagi. Iya. Karena dia tidak mau berbagi. Nah, di antara kalian yang kaya siapa? Angkat tangan. Kaya. Ayo, angkat tangan. Siapa yang kaya di antara kalian? Saya hati. Siapa? Aku nggak tahu juga ya. Siapa? Aku juga agak bingung jawabnya, Mama. Oh, agak bingung karena kamu kaya. Saya hati. Aku bukan soal kaya atau nggak kaya. Aku pokoknya hidup. Tapi aku hidupnya bersyukur. Oh, hidupnya cukup. Nggak mau kayak. Iya cukup aja, nggak mau kayak beli handphone baru. Nggak usah, itu nanti udah gede bisa sendiri. Iya. Bilang saya kaya. Nah, sekarang siapa yang miskin di antara kalian? Siapa yang miskin seperti Lazarus? Aku nggak bisa jawab sih. Siapa yang miskin seperti Lazarus? Angkat tangan. Nggak bisa jawab saya, Pak. Nanya di antara orang miskin orang kaya. Oh ya, kalau lihat Brian sih Aku kayaknya bisa bukan jawab. Lazarus. Kalau Brian itu bukan Lazarus, ya. Ya. Soalnya aku ada tempat tidur, ada tempat ruang tamu. Aku cuma 2 lantai cuma. Oh gitu, ya. Berarti aku juga di antara orang kaya sama orang miskin di antaranya. Tapi bukan di antara bawahnya banget. Bukan kayak nggak punya rumah, nggak punya tempat tidur. Bukan, beda. Jadi nggak sih. Ya. Jadi sebenarnya kalau mendengar Injil Lukas tadi itu, seharusnya kita seperti orang kaya atau seperti orang miskin? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya, seperti kaya dan miskin. Ceritanya ada 2 orang kan. Kan di ceritanya ada 3 orang. Satu Abraham, yang kedua orang yang miskin itu namanya Lazarus, yang ketiga itu orang kaya itu. Ya. Orang. Brian mau jadi apa? Sudah jangan melihat. Apa ya? Brian mau jadi yang mana? Lazarus, orang kaya, atau Abraham? Abraham. Soalnya kan kita kan juga nggak boleh sombong. Kalau udah orang kaya nggak boleh sombong juga. Makanya aku jadi pilih Abang. Kan Abang baik. Oh iya. Daripada orang kaya itu nggak baik. Ya udah, kalau gitu Brian jadi Abraham, mangku Romo ya. Nanti Romo dipangku Brian ya. Ya. Sekarang ini ya, Brian dan teman-teman semuanya, Brian, Angel, dan teman-teman semuanya, ya, bukan soal kaya atau miskinnya, ya. Iya. Tapi bagaimana kita mempunyai sikap peduli terhadap orang lain. Nah, sikap peduli itu seperti apa? Sikap peduli itu seperti apa? Kayak mau berbagi makanan kepada orang miskin. Nah, berbagi makanan pada orang miskin. Apalagi? Tidak sombong. Oh, tidak sombong. Tidak sombong. Saya mencintai. Apa? Tidak tahu.
mencintai. Ini bukan tidak selalu itu melecehkan orang lain. Oh, tidak melecehkan orang lain. Mengeceh. Tidak sombong, jujur, dan suka menabung. Ya. Benar. Ya, yang penting ya, betul juga apa kata Brian tadi itu ya. Tidak melecehkan orang lain. Nah, itu juga menunjukkan peduli, ya, peduli pada orang lain. Jadi peduli pada orang lain itu bukan hanya memberikan sesuatu makanan, ya, tetapi juga memberikan rasa hormat, ya, menghormati orang lain, menghargai orang lain, memuji orang lain, ya. Apalagi, ya, pokoknya tidak mengata-ngatai, tidak mengata-ngatai, memaki-maki, ya, mengadili, menghakimi orang lain, ya, itu yang itu juga merupakan sikap peduli, ya, artinya sikap memberi perhatian, memberi penghormatan, memberikan penghargaan kepada orang lain. Entah orang lain itu kaya, entah orang lain itu miskin, ya. Entah orang lain itu jelek, entah orang lain itu tidak jelek. Entah orang lain itu putih, entah orang lain itu hitam. Entah orang lain itu punya rambut, entah orang lain tidak punya rambut, seperti Romo. Entah orang lain itu rambutnya lurus, kayak Angel, entah orang lain itu rambutnya berliku-liku, seperti Kakak Dian. Oh, kan kayak aku kayaknya. Oh, kayak kamu ya? Rambutmu berliku-liku ya? Bukan, ini cepet panjang. Oh, jadi suka kemana-mana hanya tuh ada bentuknya beda tuh. Oh iya. Tadi ini kan kayak gini nih, ke atas dikit kayak gini nih. Ya, rambutmu panjang. Tanganmu panjang nggak? Brian, tangannya panjang nggak? Bisa, panjang juga. Tapi panjang tangan. Tapi kalau bunda aku bukan cukup panjang, bukan. Ya tapi bukan itu, tapi bukan panjang banget. Lagi mati. Ya. Bukan kayak panjang banget. Tembak banget mati aja lihat ya. Oke. Ya. Jadi bukan soal jadi orang kaya orang miskin, ya, kita bersyukur kalau kita diberi kekayaan, puji Tuhan, ya, tapi jangan sampai membuat kita sombong. Kalau kita seperti Lazarus, ya, kita harus berusaha dengan jujur, ya. Yang penting bukan soal kaya miskinnya, tetapi bagaimana sikap hati kita terhadap orang lain, terhadap sesama kita, ya. Peduli. Peduli, ya. Jadi mungkin ada lagu yang cocok untuk mendalami bacaan ini, apa ya lagu yang cocok? Oh, ini mungkin lagu apa? Banyak perkara. Nah. Apa Romo? Aku ngerti dulu ya. Apa tuh Romo? Lagu itu. Apa sih lagunya bagus? Allah peduli. Allah mengerti segala percobaan yang kita alami, tak akan pernah meninggalkan. Ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Ayo kita ulangi. Allah peduli, Allah mengerti
yang kita hadapi akan pernah dibiarkannya. Bukanmu sendiri mengerti. Ya, sebagaimana Allah mengerti, Allah peduli kepada kita, maka kita pun juga mau peduli kepada orang lain bersama kita. Oke? Amin enggak? Amin tidak? Amin. 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 Masih ingat itu amin yang di pastoran, masih ingat enggak? Masih, Mo, masih. Masih, Romo. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang mana, Pak? Oh, aku lupa ya. Aku soalnya nggak kena admin yang di pastoran itu, maksudnya aku nggak kena dia kayaknya. Amin, bukan admin. Oh. Mas Amin. Admin di pastoran siapa ya? Siapa ya itu? Ya. Itu. Ya, silakan. Saya kembalikan kepada siapa ini? Bu Maria, Dian, atau Bu Lucy? Ini kelanjutannya ini. Aksi. Sebentar ya. Baik. Anak-anak semuanya selamat siang. Romo, terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo. Ya. Jadi pertemuan yang keempat, tadi temanya menjadi saudara dalam penderitaan ya. Tadi sudah disampaikan ya sama Romo ya, bagaimana kita mau berbagi atau mau berbela rasa kepada saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan. Ada banyak ya di sekitar kita, khususnya masa pandemi ini. Masa pandemi ini banyak sekali. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Senang nggak ketemu Romo hari ini? Senang. Senang. Minggu depan ketemu lagi ya. Ya. Sama Romo lagi, sama Romo Susilo lagi. Ya, sama Romo Susilo lagi. Kangen sama Romo Doni. Ceritanya lucu. Ya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya. Nanti disampaikan. Jadi anak-anak ingat. Anak-anak ingat, walaupun di rumah saja harus peduli dengan saudara-saudara kita, ya. Tadi disampaikan bukan hanya dengan materi tadi seperti Kak Domi sampaikan, bisa dengan doa, bisa dengan perhatian. Nah, anak-anak di rumah suka kontek-kontekan nggak sama teman-temannya? Nanyain kabarnya gimana? Apa sudah lupa sama temennya? Aku jarang. Lupa tuh sama Soalnya enggak. Aku. Nah, Nadia nih. Aku ada. Angel nih, Mama. Mama Susia si Angel nih, Mama. Ya. Jadi itu yang mau diingatkan buat kita bagaimana kita menjadi orang yang peduli kepada orang lain ya. Yuk silakan Bu Maria dilanjut. Kok di sini mainnya? Nanti lah. Suaranya Bu Maria. Tunggu selesai kok. Tunggu selesai. Oke, terima kasih Romo Susilo sudah membawakan firman. Terima kasih juga untuk Tante Lucy sudah menambahkan. Oke, sebelum kita mengakhiri BKSN keempat kita pada hari ini, teman-teman, kita akan doa penutup dulu ya. Doa penutup akan aku pimpin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah aku untuk selalu mengandalkan Dikau, sehingga aku tidak berhenti menghasilkan buah yang manis bagimu dan sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Engkaulah guru kami, andalan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, kita akan menyanyikan lagu penutup. Betapa hatiku. Anak-anak jangan bubar dulu ya. Ya, jangan foto. Betapa hatiku. Hatiku. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Teman-teman, kita ulang nyanyi dari awal ya. 1, 2, 3. Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku, Kau memilikiku, hanya diri Tuhan persembahanku, segenap hidupku, ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuhku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih teman-teman, jangan keluar dulu yuk, kita mau foto nih. Ya, Nanti minggu depan sama mama sosial lagi ya. Kameranya dinyalain ya. Ayo, videonya dinyalain. Oh, sudah ada yang pulang, sudah ada yang keluar. Aduh. Tadi 41, sekarang jadi 38. Aku nggak bisa buka nih kameranya pakai komputer. Buka kamera. 4 kali kan belum ada. Oke, udah semua ya. Veronica, Vivi, Nenek. Ayo kita buka kameranya. Masih banyak yang belum buka nih. Oh, Ciko. Foto ya, foto. Kita foto untuk BKSN terakhir ya, guys, teman-teman. Dista bersolek terus, Dista. Apa? Dista bersolek terus. Oke. Di sini ada dua bagian. Nanti aku akan memfotonya 2 kali ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan, tunggu sebentar. Udah, senyum. Oke, slide kedua. Sekali lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Dilihatin. Oke, sudah. Anak-anak, minggu depan kita bina iman remaja tetap ya. Kita minggu depan bina iman remaja tetap. Selama bulan Oktober kita akan mendalami siapa Bunda Maria ya. Jangan lupa. Semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu.
Makasih Oma. Makasih Romo. Makasih Oma. Oke, makasih Romo. Makasih Musi. Makasih. Dadah, makasih Romo. Dadah. Ya, jangan kabur dulu ya, pengurus ya. Tim katekismus nih. Yuk, tim katekismus tutup ya. Dadah. Bye-bye. Dadah, bye. Bye. Bye kuakan. Waduh, Ben. Wah. Bye. Ya, bye-bye. Bye. Angel dadah. Dadah. Dadah sih Omo dadah. Ya. Yang bye-bye, yang bye-bye. Dadah. Dadah Omo. Iya. Dadah Romo. Dadah, Romo. Kenjo Omo. Omo Kenjo. Dadah, Romo. Ya, Sarangnya. benar. Ih, sarangnya. Ini babinya dia. Masuk kamu. Nah. Lagi deh. Dadah. Kasih banyak. Omo udah boleh kuakan Omo. Boleh. Mama. Boleh. Dadah koko dulu Omo. Ya. Yuk. Boleh. Terima kasih. Dadah. Ya. Ketengok sab. Salin.